kami berasal dari kampung, kemudian orang tua, kalau orang tua saya guru dulu, bapak saya juga guru. Jadi Pak Datu tentara. Pak Datu tentara. Kalau Pak Datu akhirnya nggak ngikut ke bapaknya. Saya karena dari guru lihat, wah ini kok kelihatannya enak nih jadi tentara gitu. Jadi dulu ceritanya waktu saya kecil itu saya dibawa keliling sama bapak sama ibu naik sepeda masih kecil gitu. Jadi saya masih ingat itu. Nah, pas di kota, karena saya lahir di Padang, di kota Padang itu saya lihat, saya jalan di Jalan Sudirman itu. Kemudian di sana kan rumah besar-besar. Karena rumah di sana itu rumah gubernur, rumah panglima. Terus saya teriak, ya sama orang tua, saya mau tinggal di sana. Sampai pulang saya nangis terus, kenapa nggak jadi berhenti di sana? Saya kan mau tinggal di sana saya. Terus itu yang sering saya sampaikan juga, atau saya buat di pidato pengukuhan saya. Jadi ibu saya yang memberikan, kamu kalau memang mau tinggal di sana, kamu rajin-rajin sekolah. Jadi itu kita harus punya motivasi. Bagaimana untuk mencapai sesuatu itu adalah melalui pendidikan. Karena pendidikan itu mengantarkan kita berproses untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam masyarakat. Jadi itu ya, itu yang pertama itu waktu kecil. Terus yang berikutnya adalah ketika saya kelas 1 SMA, saya melihat, ini kalau Abah Datuk kan bapaknya tentara, saya lihat ini teman-teman saya yang anak bapaknya tentara atau polisi itu kok kelihatannya berwibawa sekali mereka, gagah sekali gitu ya. Jadi dari SMA kelas 1 itu saya sudah pengen, saya lihat brosur-brosur dulu Akabri namanya, akhirnya saya mendaftar itu. Nah, itu jadi tekad itu tidak pernah kita luntur gitu. Bahwa untuk mencapai sesuatu itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, terus yang ketiga, setelah saya tamat dari Akabri, kebetulan saya waktu itu kita di Akabri itu dijuruskan. Jadi mau jadi tentara, mau jadi angkatan udara, angkatan laut, polisi itu dari Akabri itu yang menentukan. Nah, saya waktu itu sebetulnya milihnya angkatan udara gitu. Rupanya ditunjuk karena sesuai dengan ini jadi polisi gitu. Pas jadi polisi tamat, saya mikir lagi, wah saya mau jadi polisi seperti apa? Karena dulu bayangannya jadi angkatan udara gitu. Akhirnya saya melihat ada almarhum, namanya Profesor Awaludin Jamin. Beliau itu adalah seorang polisi, seorang jenderal, kemudian dia paus gitu. Nah itulah rahasia Allah tadi. Coba kalau misalnya saya betul di angkatan udara, belum tentu saya bisa mendapatkan semua itu. Nah itu ya. Jadi kalau punya cita-cita atau keinginan, kita sudah berusaha, ternyata tidak tercapai, itu adalah Allah. Jadi kita yakin itu. Nah, tapi kita akhirnya mengambil jalan lagi. Nah, itu tadi yang, wah udah kalau gitu saya sekolah terus. Nah, akhirnya sekolah terus. Akhirnya dapatlah jabatan itu tadi. Jadi di polisi pun karena kita sekolah terus, kita dianggap punya kompetensi, kita dianggap punya kemampuan, akhirnya diberi jabatan juga. Tapi karena kita tadi menambah luas kompetensi kita tadi, kita rajin, wah tidak ada. Jadi ada satu, karena orang tua saya guru ya, ada satu yang para santriwati yang ada ini, bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia. Jadi
semua ilmu di dunia ini berguna, dan ilmu itu bisa didapat dari kita sekolah ini, tapi juga dari ilmu dari pengalaman hidup gitu, atau dari pengalaman orang lain. Makanya ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya silaturahmi atau diskusi, kita harus aktif sehingga kita tahu pengalaman orang itu seperti apa gitu. Nah, itulah tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi ketika saya mencoba, wah ini Allah memberikan jalan yang lain, akhirnya menjadi polisi. Kemudian setelah itu karena rajin sekolah tadi, akhirnya juga rajin ngajar, nah, akhirnya menjadi profesor ya. Nah, kemudian karena rajin juga pada saat dinas itu suka ikut rapat-rapat dan mewakili, akhirnya sering ditunjuk mewakili Indonesia, akhirnya jadi diplomat gitu ya. Nah, kemudian tadi sebagai polisi juga disuruh udah mewakili Indonesia, mewakili polisi di sidang pengadilan. Nah, akhirnya menjadi pengacara juga. Jadi intinya adalah sejak dari muda kita harus selalu, saya ingin tahu, kita selalu ingin bagaimana kita mengembangkan diri sehingga kita nanti ketika sudah di ujung umur kita betul-betul sudah siap dan kita bisa diberikan kesempatan untuk menjadi apa saja, termasuk tadi yang belum pernah jadi diplomat karir, tapi ketika ditunjuk jadi duta besar ya bisa karena kita tadi dari awal sudah mau belajar, ikut rapat pengalaman, ikut menjadi delegasi, akhirnya ya. Jadi pesan saya kepada Ananda santri dan santriwati pada saat muda ini, raih kesempatan itu, kemudian kerja keras dan fokus untuk bagaimana menguasai pengetahuan, kompetensi, sehingga pada saat kita bersaing dengan yang lain, orang bisa melihat ada nilai tambah dari kita sehingga kita bisa menjadi pilihan untuk dijadikan atau jabatan itu. Jadi itu mungkin pengalaman dan juga harapan saya kepada Ananda santri dan santriwati, selagi masih muda, siapkan diri untuk berkompetisi, tapi dengan kompetensi atau dengan kemampuan yang kita olah dari diri kita sendiri, dan itu harus dari dalam, datang dari diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya gambarkan, saya memotivasi, wah kok kelihatannya orang itu enak, dari kecil kita tanamkan itu. Jadi harus punya cita-cita, harus punya cita-cita yang tinggi. Kita punya cita-cita yang tinggi saja belum tentu tercapai, apalagi kita hanya ingin hidup apa adanya. Kita punya cita-cita yang tinggi, artinya kita di situ ada punya kemauan untuk mencapainya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan kepada kepada Ananda santri dan santriwati, dan saya rasa pendidikan algebra ini sebagai pesantren modern ini mampu untuk mengantar para santri dan santriwati ke depan untuk bisa meraih cita-citanya, dan sekarang adalah terpulang kepada pribadi masing-masing untuk bagaimana mencapai itu dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih ya, harapkan 20 tahun lagi, 10 tahun lagi ketemu dengan santri dan santriwati sudah dengan posisi dan keinginan yang sudah mulai dirintis. Apakah sebagai seorang tadi diplomat, apakah mau menjadi polisi, atau menjadi pengacara, atau mau jadi dosen, harus sudah disiapkan sekarang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Algebra. Ceria. Algebra. Ceria. Algebra. Ceria. Ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya tadi luar biasa dari Profesor, motivasi yang sangat dalam sekali ya. Tadi beberapa kunci harus dicatat ya. Bagaimana harus kerja keras, bagaimana fokus, bagaimana tertulis terus di dalam benak kita, saya mau jadi apa besok ya. Jadi semangatnya tidak pernah luntur dan beliau sudah capai itu. Ya. Oke, untuk melengkapi itu supaya lebih sempurna lagi, saya persilahkan kepada para santri bertanya langsung ke beliau. Ya, nanti siapa saja boleh bertanya. Ya. Sa'adatul Safir Profesor Dr. Iza Padri yasuruni jiddan an al-tafiya fi hadhil munasabah al-muhimmah fi ma'had al-jibra uridu an uqaddima li sa'adatikum su'alan kaifa sya'artum ka safari Indonesia fi Myanmar. Ya. Masuk Akpol atau Akabri itu sampai terakhir kemarin itu 2012 belum pernah berhenti sekolah formal ya. Jadi saya belajar sekolah terus, ada kesempatan sekolah ditawarkan ambil ya. Tapi juga tadi ketika kita sekolah itu jadi ada, kalau waktu di PTK itu saya sampaikan, ketika kita sekolah itu kita adalah belajar pengalaman atau mempunyai pengalaman sifatnya akademis. Akademis itu keilmuan. Tetapi ketika kita di lapangan, ya, jadi kita punya, apalagi di TNI Polri itu dia punya jabatan itu bertingkat. Ya. Nah, dulu seperti saya kan pernah menjadi Kapolsek. Kapolsek itu kepala polisi kecamatan. Terus habis itu pernah menjadi kepala polisi kabupaten, nah, pernah atau kota. Nah, dulu ketemu dengan Abah Datuk waktu beliau jadi wali kota. Saya waktu itu jadi kepala polisi di Jakarta, kepala polisi di Tangerang dan di Jakarta Barat. Jadi ada perbedaan antara pengalaman sekolah resmi dengan bagaimana kita menganggap bahwa bekerja itu adalah juga sekolah. Ketika kita bekerja itu, kita mempraktekkan ilmu kita. Mempraktekkan ilmu kita itu melatih yang namanya intuisi kita. Nah, intuisi itu apa? Naluri kita untuk mengambil keputusan, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu kita praktekkan. Nah, sebagai contoh, waktu saya mendapat jabatan menjadi wakil kepala polisi di Jakarta Pusat, saya waktu itu sudah tamat dari S2 di UI. Apa yang bisa dipadukan di sana adalah kita punya konsep lebih luas, sehingga ketika kita memutuskan permasalahan di lapangan itu, di dalam pikiran kita itu lebih dalam.
Dan ketika kita di lapangan itu, kita melatih naluri kita. Wah, ini berdasarkan pemikiran ini, keputusan yang terbaik ini. Nah, itulah tadi kalau yang disampaikan, kalau untuk pengalaman-pengalaman yang berguna untuk kita menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya menjadi seorang pegawai pemerintah, tapi setiap orang adalah jadi pemimpin. Santri juga pemimpin di antara temannya. Pemimpin itu memberi pengaruh, kemudian mengambil keputusan, itu adalah syarat pemimpin. Jadi setiap orang pemimpin. Nah, ketika jadi ketua kelas, mana ketua kelas tadi? Siapa ketua kelas tadi? Nah, itu juga jadi pemimpin. Arif juga pemimpin, pimpin teman-temannya supaya bagaimana tertib, kemudian bagaimana menyamakan langkah atau menyamakan waktu untuk melakukan kegiatan, itu memimpin. Memimpin diri sendiri juga memimpin, ya. Jadi pengalaman tadi itu tadi. Jadi ilmu kita itu menambah wawasan kita. Kemudian ketika kita bekerja, pengalaman itu kita praktekkan sehingga kita mengambil suatu keputusan yang sangat efektif. Nah, itu yang merasakan orang lain. Wah, ini kalau Ramadan memimpin ketua kelas efektif ini. Teman-teman dengerin semua. Kenapa? Karena ketika dia menyuruh, dia sudah duluan. Teman-teman, kita ke kelas, tapi dia udah duduk di kelas duluan, sehingga akhirnya teman-teman mengikuti, ya. Nah, itu salah satu contoh mungkin tadi. Jadi antara pengalaman dan ilmu pengetahuan itu harus dipadukan sehingga kita bisa melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien, ya. Itu ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Ya. Dari santriwati bahasa Arab dulu. I'm so happy to have this opportunity with your excellency. So my question is, have you ever got problem that make you down, and how did you solve that problem to come back again to success? Thank you. Ya, perasaan supaya Baik, jadi Ananda, ketika kita jadi duta besar, jadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, itu artinya adalah kita mewakili kepentingan pemerintah Indonesia di negara tersebut, ya. Jadi luar biasa dan berkuasa penuh itu artinya itu. Jadi berarti kalau kita diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh itu, kita adalah mewakili Presiden Indonesia di Myanmar. Dan bagaimana perasaan kita di sana? Ya, kita di sana pada saat akan memulai tugas, kita menyerahkan surat kepercayaan dari Presiden kita kepada Presiden sana. Jadi namanya kredensial, ya. Jadi pada saat berangkat ke Myanmar, Presiden memberikan surat ke Presiden Myanmar, kita mengantarkannya. Dan intinya adalah Presiden mengatakan bahwa ini adalah sebagai mewakili pemerintah Indonesia di Myanmar dan bertindak atas nama negara Indonesia. Jadi kita di sana kalau di negara sahabat itu kita diperlakukan sebagai sama dengan Presiden, sebagai menteri atau menteri. Jadi di sana kita kalau misalnya ada kegiatan resmi, kita mobil kita itu dipasang bendera merah putihnya, sama dengan kalau lihat Presiden kita Pak Jokowi misalnya kemana ada acara resmi kan pakai bendera juga. Kita di sana juga pakai bendera. Jadi pakai bendera dan mobil dinas yang diberikan kepada kita juga sama dengan
dinas presiden di Indonesia. Jadi kalau presiden di Indonesia Mercy S400, nah kita di sana juga sama. Jadi menjadi diplomat itu menjadi suatu kebanggaan bahwa kita mewakili negara kita di negara sahabat, dan itu menjadi salah satu juga idaman dari diplomat kita. Nah, tadi yang saya ini kan ya karena kita berusaha untuk menjalani profesi kita dengan baik, kita punya kompetensi, akhirnya pemerintah mempercayakan kita menjadi duta besar. Walaupun latar belakangnya bukan diplomat, dari polisi, dari guru besar, tapi karena dianggap mungkin bisa mewakili negara kita, yang diangkat jadi duta besar. Langsung jadi diplomat paling tinggi. Ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Prof. Ya, mau jadi siapa yang mau jadi ambasador? Ada yang mau jadi duta besar? Nah, boleh perempuan juga ya. Nanti mungkin Syera jadi duta besar di negara Arab, dari bahasa Arab kan? Ya. Ya. Jadi negara kita itu 30% duta besar itu wanita. Banyak yang jadi duta besar. Ya. Contohnya Menteri Luar Negeri sekarang. Menteri Luar Negeri, Duta Besar di Belanda. Duta Besar di Belanda dan di Norwegia. Karena beliau adalah dari diplomat karir. Jadi dia meniti karirnya sebagai seorang diplomat. Kemudian suatu saat dia jadi duta besar di Norwegia. Kemudian dari Belanda, sekarang jadi Menteri Luar biasa. Harus dari sekarang. Saya mau jadi apa? Kemudian fokus untuk mencapai itu. Nah, ketika kita sudah berjalan itu, tadi ketika kita bisa melihat ada peluang-peluang kesempatan lagi untuk menambah pengetahuan, ya nggak ada salahnya. Sehingga nanti orang, wah dia cocok juga nih, diplomat bisa jadi Menteri Perdagangan juga nih. Seperti ini Pak Mahendra Siregar. Wakil Menlu sekarang itu 4 kali jadi wakil menteri, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, kemudian dia sekarang mungkin mau jadi Ketua OJK. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kita fokus kepada cita-cita kita, tetapi kita tidak lupa secara terus-menerus untuk menambah kompetensi kita. Sehingga ketika kita mencapai itu, orang melihat, wah ini kemampuannya luar biasa, saya butuh nih menjadi wakil menteri perdagangan. Pak Mahendra Siregar itu dia tamat dari ekonomi di Universitas Indonesia, kemudian dia jadi diplomat. Ketika dia jadi diplomat, dia tambah terus pengetahuan dia dinas di Washington kalau nggak salah itu. Terus akhirnya dia karena dianggap kompetensinya luar biasa, diangkat menjadi wakil menteri sampai 4 kali menjadi wakil menteri. Ya, jadi harus semangat seperti itu. Ya. Termasuk juga santriwati, tidak hanya santriwan, tapi juga santriwati punya kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita. Ya. Oke, next. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Your Excellency, Ambassador Professor Dr. Idham Madri, I'm so happy to have this opportunity with Your Excellency. So my question is, have you ever got problem that make you down, and how did you solve that problem to come back again to succeed? Masya Allah. Tinggi ini. Pertanyaan yang luar biasa. Masalah. Iya. Apakah kita pernah mempunyai masalah? Apakah orang sukses itu selalu sukses? Coba Ramadan, kira-kira bisa nggak? Pernah nggak orang itu menghadapi masalah? Setiap kehidupan pasti punya masalah.
Tetapi ketika kita menghadapi masalah itu selalu kita berserah diri kepada Allah, bahwa kita ingat ini adalah cobaan, dan kemudian kita juga kembali kepada keimanan kita bahwa Allah tidak akan pernah memberikan memberikan beban, memberikan masalah yang tidak bisa kita hadapi. Itu harus kita kembalikan ke sana. Nah, itu apakah sebagai seorang manusia, termasuk saya sendiri juga bukan pernah, sering kita menghadapi masalah itu. Tetapi menghadapi masalah itu, itulah tadi kita yang pertama, niat kita adalah untuk kebaikan. Yang kedua, ketika ada masalah itu kita menganggap itu sebagai cobaan dari Allah SWT. Dan yang paling penting adalah ketika kita menghadapi cobaan itu, kita tidak larut dalam kedukaan atau dampak dari masalah itu, tapi kita harus kembali untuk mencoba untuk bangkit. Itu yang paling penting, ya. Jadi setiap orang, siapa saja, mesti punya masalah. Itu adalah manusiawi. Dengan setiap manusia itu Allah memberikan satu paket, ya. Jadi paket manusia itu tidak pernah diberikan oleh Allah suka saja, tapi ada apa? Duka. Jadi makanya dalam hidup itu ada suka dukanya. Tapi bagaimana kita menghadapi duka, bagaimana kita mengelola duka, bagaimana kita mengantisipasi duka, itu yang paling penting dalam kehidupan, ya. Alhamdulillah. Close. Dari